Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya bertanya dengan sangat jujur dan pelan. Apakah akhir-akhir ini tubuh Bapak terasa masih hidup, tetapi ada satu hal yang berubah perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa peringatan, tanpa hasil pemeriksaan yang benar-benar buruk? Tenaga tidak sekuat dulu, ereksi terasa lebih lambat, sensitivitas berkurang. Dan yang paling sering terjadi, Bapak tidak tahu sejak kapan perubahan itu dimulai. Silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 agar saya tahu Anda mendengarkan. Dan saya akan dengan senang hati berbagi beberapa solusi alami dengan Anda. Banyak pria seusia Bapak langsung berpikir, mungkin ini wajar. Saya sudah lewat 60. Namun sebagai dokter, saya perlu mengatakan satu hal penting sejak awal dalam banyak kasus masalahnya bukan usia. Saya ingin Bapak tahu pembuluh darah penis tidak melemah secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan hari demi hari, seringkali dipicu oleh makanan harian yang dianggap sehat. Saya teringat seorang pasien saya, Bapak Agus Pranoto, 61 tahun dari Sleman. Beliau berkata dengan nada bingung, "Dok, saya tidak merokok. Saya jalan pagi. Saya makan sayur setiap hari. Tapi kenapa rasanya aliran darah saya semakin lemah?" Itulah alasan video ini dibuat. Hari ini saya dokter Siti Rahmawati akan menjelaskan dengan jujur dan sederhana jenis sayuran apa saja yang perlu dibatasi setelah usia 60, karena tanpa disadari, mereka bisa mempercepat pelemahan pembuluh darah penis. Silakan like video ini dan subscribe channel Dokter Siti Rahmawati 365, karena informasi ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan martabat pria di usia emas. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pria masih mengira bahwa kekuatan ereksi hanya ditentukan oleh hormon testosteron. Padahal sebagai dokter, saya perlu meluruskan satu hal yang sangat penting. Ereksi adalah masalah pembuluh darah bahkan sebelum menjadi masalah hormon. Testosteron memang berperan dalam dorongan dan gairah. Namun tanpa aliran darah yang kuat dan responsif, testosteron tidak bisa bekerja dengan optimal. Secara medis, penis adalah organ dengan pembuluh darah yang sangat kecil dan sensitif. Itulah sebabnya, ketika terjadi gangguan sirkulasi penis, sering menjadi bagian pertama yang memberi sinyal jauh sebelum jantung atau otak menunjukkan keluhan serius. Dalam dunia urologi kami menyebutnya sebagai early vascular warning, peringatan dini dari sistem pembuluh darah. Sebuah laporan klinis menunjukkan bahwa pria dengan gangguan ereksi ringan seringkali memiliki penurunan fungsi pembuluh darah 3-5 tahun sebelum muncul masalah kardiovaskular yang nyata. Saya teringat Bapak Rashmad Hidayat 63 tahun dari Magelang. Beliau berkata kepada saya, "Dok, saya tidak minta kuat seperti usia 30. Saya hanya ingin tubuh saya merespon seperti dulu." Dan itulah inti pembahasan kita, bukan mengejar kejantanan berlebihan, melainkan menjaga aliran darah fungsi alami dan rasa percaya diri pria di usia emas. Jika Bapak merasa pembahasan ini relevan, tetaplah bersama saya hingga akhir, karena setelah ini kita akan membahas mengapa penuaan bukan penyebab utama dan bagaimana kebiasaan makan tertentu bisa mempercepat pelemahan pembuluh darah tanpa Bapak sadari. Bapak-bapak yang saya hormati, sekarang kita perlu berbicara jujur tentang satu kenyataan biologis yang sering disalahpahami oleh pria dewasa. Secara medis benar bahwa seiring bertambahnya usia fungsi tubuh memang mengalami perubahan. Setelah usia 40 tahun, elastisitas pembuluh darah perlahan menurun dan produksi zat pelebar pembuluh darah alami yang dikenal sebagai nitric oxide juga berkurang. Namun saya perlu menekankan satu hal penting. Usia hanyalah latar belakang, bukan penyebab utama kerusakan. Dalam banyak penelitian fisiologi penuaan, termasuk studi jangka panjang di bidang urologi, penurunan alami akibat usia berlangsung perlahan dan stabil. Yang membuat kondisi memburuk secara drastis adalah faktor yang terus menekan pembuluh darah setiap hari tanpa rasa sakit, tanpa gejala yang jelas. Dalam praktik klinis saya, banyak pria berkata, "Dok, rasanya bukan menurun pelan-pelan, rasanya cepat sekali." Dan setelah ditelusuri, penyebabnya seringkali bukan penyakit berat, melainkan kebiasaan makan harian yang terlihat sehat, tetapi sebenarnya mempercepat pengerasan pembuluh darah. Penelitian nutrisi dan penuaan menunjukkan bahwa pola makan tertentu dapat mempercepat penurunan fungsi pembuluh darah hingga 2-3 kali lebih cepat dibandingkan proses penuaan alami. Jadi bapak-bapak, pertanyaannya bukan lagi apakah tubuh menua, melainkan apakah kita secara tidak sadar mempercepat kerusakan itu.
Setelah ini, saya akan menjelaskan 3 kesalahan kecil yang paling sering dilakukan pria saat mengonsumsi sayuran dan dampaknya sangat besar bagi aliran darah dan fungsi penis. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya menyebutkan satu persatu sayuran yang perlu dibatasi setelah usia 60 tahun, ada 3 kesalahan kecil yang paling sering saya temukan di ruang praktik. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi sayuran secara berlebihan dengan keyakinan bahwa semakin banyak sayur semakin sehat pembuluh darah. Padahal dalam dunia medis, tidak ada zat yang bekerja baik jika dikonsumsi tanpa batas. Kesalahan kedua adalah cara pengolahan yang keliru. Sayuran sering dikonsumsi dalam bentuk jus mentah smoothie dingin atau direbus terlalu lama setiap hari. Cara ini dapat mengubah struktur nutrisi, mengganggu penyerapan mineral penting, dan dalam jangka panjang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah kecil. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling sering terjadi, adalah mengonsumsi jenis sayur yang sama setiap hari tanpa jeda, tanpa variasi, tanpa memberi tubuh kesempatan untuk menyeimbangkan kembali metabolisme dan hormon. Inilah sebabnya banyak pria merasa tubuhnya menurun secara tiba-tiba dan tidak masuk akal, bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena kesalahan kecil yang diulang selama bertahun-tahun. Sekarang mari kita mulai dengan sayuran pertama yang paling sering mengejutkan pasien saya ketika mereka mengetahui dampaknya terhadap pembuluh darah penis. Bapak-bapak yang saya hormati, sayuran pertama yang sering membuat pasien saya terkejut ketika membahas kesehatan pembuluh darah penis adalah bayam. Selama ini, bayam dikenal sebagai simbol makanan sehat, kaya zat besi, vitamin dan antioksidan. Dan itu memang benar, tetapi hanya jika dikonsumsi dalam jumlah dan cara yang tepat. Yang jarang dijelaskan adalah bayam mengandung senyawa bernama oksalat dalam kadar yang cukup tinggi. Oksalat dapat berikatan dengan kalsium dan dalam jangka panjang berkontribusi pada pengerasan dan penyempitan pembuluh darah kecil. Masalahnya, pembuluh darah penis adalah pembuluh yang paling halus dan sensitif. Ketika elastisitasnya menurun, aliran darah menjadi lambat, dan respon ereksi pun ikut melemah tanpa rasa sakit, tanpa tanda peringatan yang jelas. Saya pernah menangani Bapak Sumarno, 62 tahun dari Klaten. Beliau rutin mengonsumsi smoothie bayam setiap pagi selama bertahun-tahun karena merasa itu paling sehat. Keluhannya sederhana, ereksi pagi semakin jarang dan tubuh terasa lebih cepat lelah. Setelah konsumsi bayam dibatasi dan tidak lagi dikonsumsi setiap hari, dalam bentuk jus mentah, perlahan-lahan respon tubuhnya membaik. Yang perlu dipahami, bayam bukan musuh. Namun bagi pria di atas 60 tahun, bayam sebaiknya dikonsumsi sesekali dalam porsi wajar dan tidak dijadikan menu harian tetap. Setelah ini, kita akan membahas sayuran kedua yang sering dianggap superfood, namun memiliki efek tersembunyi pada metabolisme dan aliran darah pria dewasa. Bapak-bapak yang saya hormati, sayuran kedua ini sering menimbulkan reaksi kaget ketika saya menyebutkannya kepada pasien. Karena selama ini kale dikenal sebagai superfood yang identik dengan hidup sehat dan awet muda. Namun, sebagai dokter saya perlu menyampaikan satu hal penting dengan jujur. Kale mengandung senyawa yang disebut goitrogen. Dalam jumlah kecil tubuh masih bisa menyesuaikan diri. Tetapi jika dikonsumsi terlalu sering, terutama setiap hari, dan dalam bentuk mentah atau jus, goitrogen dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Mengapa ini penting bagi pria usia di atas 60 tahun? Karena kelenjar tiroid berperan besar dalam mengatur metabolisme energi dan fungsi pembuluh darah. Ketika tiroid melambat, aliran darah menjadi kurang responsif, pembuluh darah lebih kaku, dan kemampuan tubuh untuk mempertahankan ereksi ikut menurun. Saya teringat Bapak Hendro Wijaya, 59 tahun dari Bogor. Beliau rutin mengonsumsi jus kale setiap pagi karena mengikuti tren hidup sehat. Keluhannya bukan nyeri atau penyakit, melainkan tangan dan kaki sering dingin, mudah lelah, dan gairah seksual menurun perlahan. Setelah konsumsi kale dihentikan sementara, dan pola makan disesuaikan, fungsi tubuhnya berangsur membaik dalam beberapa minggu. Sekali lagi, kale bukan sayuran terlarang. Namun bagi pria dewasa, kale sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari, terutama dalam bentuk jus mentah. Dan setelah ini kita akan membahas sayuran ketiga, yang sangat umum di meja makan orang Indonesia, namun efeknya terhadap pembuluh darah pria seringkali diremehkan. Bapak-bapak yang saya hormati, sayuran ketiga ini mungkin terdengar sangat biasa, bahkan sering dianggap paling aman untuk pria usia lanjut. Sayuran itu adalah timun atau dualeo.
Timun memang segar tinggi kandungan air dan sering dianjurkan untuk menjaga hidrasi tubuh. Namun yang jarang disadari adalah jika dikonsumsi terlalu sering terutama dalam keadaan mentah dan dingin, timun memiliki efek diuretik alami yang cukup kuat. Artinya tubuh akan lebih sering membuang cairan dan mineral penting termasuk zinc dan magnesium. Dua mineral ini berperan besar dalam fungsi hormon testosteron dan kemampuan pembuluh darah untuk berelaksasi. Pada pria di atas usia 60 tahun, kehilangan mineral ini secara perlahan dapat membuat aliran darah menjadi kurang responsif dan ereksi terasa lebih lemah meskipun tidak ada rasa sakit atau penyakit yang jelas. Saya pernah menangani Bapak Supardi, 64 tahun dari Pati. Beliau terbiasa makan timun mentah setiap hari sebagai lalapan pagi dan malam. Keluhannya sederhana, bukan hilang total, tetapi respon tubuh terasa semakin lambat. Setelah konsumsi timun dibatasi dan tidak lagi dikonsumsi mentah setiap hari, serta diimbangi dengan makanan kaya mineral, fungsi tubuhnya perlahan membaik. Perlu dipahami, timun bukan sayuran yang harus dihindari sepenuhnya. Namun bagi pria dewasa, timun sebaiknya dikonsumsi secukupnya, tidak setiap hari, dan lebih baik dalam kondisi matang atau hangat. Setelah ini kita akan membahas sayuran keempat yang sering dianggap paling aman untuk jantung, namun justru bisa berdampak cepat pada pembuluh darah pria jika dikonsumsi tanpa batas. Bapak-bapak yang saya hormati, sayuran keempat ini sering dianggap sebagai pilihan paling aman untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sayuran itu adalah brokoli. Memang benar brokoli kaya serat vitamin C dan senyawa antioksidan yang bermanfaat, namun seperti banyak hal dalam dunia medis manfaat, itu sangat bergantung pada jumlah dan frekuensi konsumsinya. Brokoli mengandung senyawa aktif seperti sulforapane yang dalam dosis seimbang mendukung detoksifikasi dan kesehatan sel. Tetapi jika dikonsumsi terlalu sering setiap hari dan dalam porsi besar, senyawa ini dapat memengaruhi metabolisme hormon steroid di dalam tubuh. Pada pria usia di atas 60 tahun, kondisi ini dapat membuat tubuh kurang responsif terhadap sinyal hormon, termasuk hormon yang berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Saya pernah menangani Bapak Widodo, 65 tahun dari Madiun. Beliau rutin mengonsumsi brokoli rebus setiap malam karena percaya itu paling aman. Keluhannya bukan penyakit berat, melainkan ereksi pagi yang semakin jarang dan tubuh terasa kurang bertenaga. Setelah frekuensi konsumsi brokoli dikurangi dan pola makan dibuat lebih bervariasi, respon tubuhnya mulai kembali dalam beberapa minggu. Sekali lagi, brokoli bukan sayuran yang harus ditakuti. Namun, jika dikonsumsi tanpa jeda, bahkan makanan sehat pun dapat memberi tekanan tersembunyi pada sistem pembuluh darah pria dewasa. Dan setelah memahami 4 sayuran yang perlu dibatasi, ini mungkin muncul satu pertanyaan besar di benak Bapak. Kalau begitu, apakah saya harus berhenti makan sayur? Tenang. Pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengapa bukan soal melarang, melainkan soal mengetahui batas yang tepat. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah mendengar 4 jenis sayuran yang perlu dibatasi, setelah usia 60 tahun, saya ingin Bapak berhenti sejenak dan menarik napas dengan tenang. Tujuan pembahasan ini bukan untuk melarang Bapak makan sayur. Sebagai dokter, saya justru sangat menganjurkan konsumsi sayuran yang tepat. Namun ada satu prinsip medis yang sering dilupakan dalam dunia nutrisi, yang menentukan dampak bukan hanya jenis makanan, tetapi juga jumlah frekuensi dan cara konsumsinya. Bahkan obat yang paling bermanfaat sekalipun dapat berubah menjadi racun jika dikonsumsi tanpa dosis yang tepat. Begitu pula dengan sayuran. Masalahnya, banyak pria dewasa mengonsumsi sayuran tertentu setiap hari dalam porsi besar dengan cara yang sama selama bertahun-tahun tanpa pernah mengevaluasi bagaimana tubuh mereka bereaksi. Akibatnya, pembuluh darah tidak rusak secara tiba-tiba. Ia melemah perlahan menjadi kaku dan kehilangan respons alaminya. Itulah sebabnya saya selalu menekankan kepada pasien jangan bertanya apakah sayur ini sehat, tetapi tanyakan apakah sayur ini masih sesuai dengan kondisi tubuh saya saat ini. Pada bagian berikutnya, saya akan membagikan 4 jenis sayuran yang justru membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung fungsi penis jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah memahami sayuran, apa saja yang perlu dibatasi, setelah usia 60 tahun sekarang, saya ingin menenangkan satu hal penting. Tidak semua sayuran merugikan pembuluh darah pria. Bahkan ada beberapa jenis sayuran yang jika dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat, justru membantu menjaga elastisitas pembuluh darah
dan mendukung fungsi penis secara alami. Sayuran pertama adalah wortel. Wortel kaya akan beta-karoten yang membantu fungsi lapisan dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat dan lentur lebih mudah melebar saat dibutuhkan termasuk saat ereksi. Wortel paling baik dikonsumsi dalam keadaan matang ringan, tidak mentah berlebihan dan tanpa tambahan gula. Sayuran kedua adalah bawang putih. Bawang putih dikenal memiliki efek vasodilatasi alami, membantu pembuluh darah untuk berelaksasi. Dalam praktik klinis, konsumsi bawang putih dalam jumlah wajar sering dikaitkan dengan sirkulasi yang lebih stabil. Cukup 1 siung per hari dicampur dalam masakan hangat. Sayuran ketiga adalah tomat matang. Tomat matang mengandung likopen senyawa yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan membantu mengurangi stres oksidatif. Tomat yang dimasak ringan justru meningkatkan penyerapan likopen dibanding tomat mentah. Dan sayuran keempat adalah paprika merah. Paprika merah kaya vitamin C yang berperan penting dalam menjaga elastisitas dinding pembuluh darah. Pembuluh darah yang elastis lebih responsif terhadap sinyal hormon dan saraf. Saya teringat Bapak Suyatno, 66 tahun dari Sragen. Beliau tidak mencari solusi instan, hanya memperbaiki pilihan sayuran dan cara memasaknya. Dalam beberapa minggu beliau berkata, "Dok, tubuh saya terasa lebih ringan dan stabil." Dan setelah mengetahui sayuran pendukung ini, langkah berikutnya adalah bagaimana menerapkannya secara sistematis. Pada bagian selanjutnya saya akan membagikan protokol sederhana 21-30 hari yang sering saya gunakan pada pasien agar perubahan ini benar-benar terasa dan aman untuk jangka panjang. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah memahami sayuran mana yang perlu dibatasi dan sayuran mana yang justru mendukung pembuluh darah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menerapkannya secara aman dan konsisten dalam praktik klinis. Saya sering menggunakan protokol sederhana selama 21-30 hari, bukan untuk membuat tubuh berubah drastis, tetapi untuk memberi kesempatan pada pembuluh darah dan sistem hormon untuk menyeimbangkan diri kembali. Pada minggu pertama, fokuslah pada proses eliminasi. Kurangi atau hentikan sementara 4 sayuran yang kita bahas, sebelumnya bayam kaletimun mentah berlebihan dan brokoli setiap hari. Terutama hindari bentuk jus mentah dan konsumsi tanpa jeda. Tujuannya adalah mengurangi tekanan tersembunyi pada pembuluh darah kecil. Memasuki minggu kedua dan ketiga, mulailah memasukkan sayuran pendukung seperti wortel, tomat, matang, bawang putih, dan paprika merah. Konsumsilah dalam porsi wajar, lebih baik dimasak ringan dan tidak berlebihan dalam satu waktu. Pada minggu keempat, banyak pasien mulai merasakan perubahan halus namun nyata. Tidur terasa lebih nyenyak, energi siang hari lebih stabil, dan pada pria ereksi pagi mulai muncul kembali secara konsisten, sebuah tanda alami bahwa aliran darah mulai merespons dengan lebih baik. Saya teringat Bapak Haryono, 67 tahun dari Wonogiri. Beliau berkata kepada saya, "Dok, saya tidak merasa kembali muda, tapi saya merasa kembali menjadi diri saya sendiri." Dan itulah tujuan protokol ini. Bukan mengejar hasil instan, melainkan memulihkan fungsi alami tubuh secara bertahap dan aman. Pada bagian terakhir, saya akan menyampaikan peringatan penting yang perlu Bapak perhatikan sebelum menerapkan perubahan pola makan ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya menutup pembahasan ini, ada satu hal penting yang wajib saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab medis. Jika saat ini Bapak sedang mengonsumsi obat jantung, obat kolesterol, obat tekanan darah, atau memiliki riwayat diabetes dan penyakit pembuluh darah, jangan mengubah pola makan secara drastis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menangani Bapak. Setiap tubuh memiliki kondisi yang unik, apa yang bermanfaat bagi satu orang belum tentu tepat bagi orang lain. Kesehatan bukan perlombaan, melainkan perjalanan jangka panjang yang perlu dijalani dengan tenang dan sadar. Namun satu hal yang ingin saya tegaskan hari ini adalah, ini usia hanyalah angka. Yang menentukan kualitas hidup pria bukan seberapa muda usianya, melainkan seberapa bijak ia merawat tubuhnya. Pembuluh darah yang sehat bukan hanya tentang fungsi seksual, tetapi tentang energi, kepercayaan diri, dan martabat seorang pria di usia emas. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe channel Dr. Siti Rahmawati 365 agar Bapak tidak melewatkan edukasi kesehatan penting lainnya. Tulis juga di kolom komentar usia dan kota tempat Bapak menyimak agar saya tahu dari mana saja Bapak-bapak luar biasa ini berasal. Dan
Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada ayah suami atau sahabat yang mungkin sedang membutuhkannya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bermartabat.